Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padila Mulia dengan NIM A1A3181027. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nama kelompok saya yaitu Enggar Pratiwi, Riza Yunita, Weli Sartika, dan Arnia Fitri. Baiklah, kami di sini akan memaparkan hasil analisis jurnal kami, mata kuliah perencanaan pembelajaran PKN yang diampu oleh Dr. Andes Irzal Anderson MSI. Judul analisis jurnal yaitu kesesuaian rencana pelaksanaan pembelajaran dan proses pembelajaran. Karya Poppy Anggraini dan Aulia Akbar. Halaman 55-65. Instansi PGSD STK 11 April Sumedang. Yang kedua yaitu analisis jurnal abstrak dan kata kunci. Pada abstrak hanya terdapat satu abstrak yaitu menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris, baik secara struktur, penulisan maupun substansional. Terdapat dua kata kunci yaitu listen plan dan learning process. Selanjutnya yaitu yang ketiga, isi jurnal. Dalam jurnal ini membahas mengenai kesesuaian RPP dengan prinsip-prinsip penyusun RPP, juga kesesuaian RPP dan proses pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Sumedang. Dalam penelitiannya, subjek penelitian dipilih dari Sekolah Dasar Kota Sumedang. Yang keempat yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Melalui metode penelitian survei, ini akan mendapat data hasil mengenai kesesuaian RPP dengan prinsip-prinsip penyusunan RPP, juga kesesuaian RPP dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Sumedang. Keempat yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Melalui metode penelitian survei, ini akan mendapat data hasil mengenai kesesuaian RPP dengan prinsip-prinsip penyusunan RPP, juga kesesuaian RPP dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Sumedang. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. 1. Profil guru. Data profil guru diperoleh melalui angket yang diberikan kepada guru. Hasil isian angket kemudian ditabulasikan sehingga diperoleh data secara lengkap. Untuk menunjang hasil penelitian, pengalaman mengajar guru dikelompokkan menjadi guru dengan pengalaman mengajar 0 sampai dengan 10 tahun sebanyak 8%. 11 sampai 20 tahun sebanyak 42%, 21 sampai 30 tahun sebanyak 17%, dan 31 sampai 40 tahun sebanyak 33%. Yang kedua, kesesuaian rencana pelaksanaan pembelajaran dan proses pembelajaran. Adapun rinciannya adalah sebanyak 6 sekolah 50% berada pada kategori sangat tinggi, 3 sekolah 25% berada pada kategori tinggi, 2 sekolah 16,7% berada pada kategori cukup, dan sisanya 1 sekolah 8,3% berada pada kategori sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan yang cukup besar pada tiap sekolah dalam menggunakan RPP sebagai pedoman dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Padahal, menurut Isman, perencanaan pembelajaran instructional design merupakan panduan bagi guru dan siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan bahwa kesesuaian RPP dan proses pembelajaran di Sekolah Dasar Kota Sumedang memiliki presentase sebesar 68% dan berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas yang tercantum pada RPP mulai dari kegiatan awal 79,8%,
inti 63,8% dan penutup 68,8,6% telah sesuai atau memiliki kesesuaian yang tinggi dengan aktivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Namun demikian, meskipun memiliki kategori yang tinggi, tetapi belum seluruhnya sesuai dengan RPP yang digunakan, sehingga masih diperlukan adanya pengarahan dan pembinaan lagi kepada guru bahwa melaksanakan proses pembelajaran harus terus berpedoman pada RPP, agar proses pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih terarah dan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Yang keenam yaitu kelebihan. Dalam jurnal ini, kesesuaian rencana pelaksanaan pembelajaran dan proses pembelajaran terdapat presentasi yang jelas dan rinci terhadap hasil survei yang dilakukan di Sekolah Dasar Kota Sumedang, yaitu observasi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan di sejumlah sekolah dasar di Kota Sumedang. Maka diperoleh data mengenai kesesuaian RPP yang dibuat guru dan dapat disimpulkan bahwa guru sekolah dasar di Kota Sumedang telah memiliki kompetensi dan pemahaman yang sangat baik terhadap arti penting RPP dalam setiap proses pembelajaran, sehingga guru merasa tidak menemui adanya kesulitan dalam setiap penyusunan RPP yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, kekurangan dalam jurnal ini pada aspek abstrak dan kata kunci hanya menggunakan kata kunci bahasa Inggris, sehingga pembaca akan sedikit mengalami kesulitan untuk dapat memahami jurnal melalui abstrak, sehingga pembaca masih memerlukan abstrak dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang ketujuh yaitu saran. Dalam jurnal ini terdapat kekurangan pada aspek abstrak dan kata kunci yang menggunakan kata kunci berbahasa Inggris, sehingga penulis memerlukan abstrak dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang lebih memudahkan pembaca. Thank you.